semua, selamat datang di podcast ASN Cerdas. Coba jujur ya, pernah nggak sih kita mikir sebenarnya pelayanan kesehatan itu bisa cepat nggak sih? Karena di atas kertas sistemnya sudah ada, aplikasinya ada, ASN-nya pun juga sudah ada. Tapi begitu kita lihat di lapangan, kok masih sering terasa ribet, lambat, dan berbelit. Nah, disinilah kita masuk ke satu istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu smart governance. Bukan cuma soal digitalisasi, tapi soal cara kita ngelola kerja, ngelola orang, dan ngelola perubahan. Dan ujung tombaknya yaitu tetap satu, yaitu smart ASN. ASN yang bukan cuma menjalankan aturan, tapi juga sikap beradaptasi dan memperbaiki sistem yang ada. Sebelumnya, perkenalkan saya Rerani Orayutari, selaku host di podcast kita hari ini, bersama beberapa narasumber kita yang akan memberikan pandangan dan pengalaman menarik untuk kita sama-sama belajar dan memahami. Kita persilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hai, salam kenal. Saya Ayu Minangsari, arsiparis terampil di Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Halo, perkenalkan nama saya Ica Ramawati dari Balai Karantinaan Kesehatan kelas 2 Sabang. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin saya Rahma Depisya Putri sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Halo, perkenalkan saya Nisa Tilvani, Sekretaris Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil di Poltekkes Kemenkes Padang. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Kita lanjut ke segmen Good Practice. Kita mulai dari contoh yang dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu BPJS Kesehatan. Di mana sekarang kita lihat urusan antrean, rujukan, sampai cek kepesertaan bisa dilakukan lewat aplikasi. Dan ini bukan sekedar klaim, tapi ada berita terkait transformasi digital BPJS yang bahkan mendapatkan pengakuan di Top Digital Awards tahun 2025. Yang menarik, BPJS nggak cuma memindahkan layanan ke aplikasi, tapi merapikan alur kerja birokrasi di belakangnya. Dan inilah poin pentingnya, karena teknologi itu membantu bekerja lebih baik, bukan sekedar untuk terlihat canggih. Kemudian ada juga berita datang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang disampaikan dalam video berita bahwa telah dikembangkannya layanan telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh yang menghubungkan pasien dan tenaga medis tanpa perlu bertemu secara langsung atau tatap muka. Telemedicine ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan meskipun jarak, waktu, dan kondisi menjadi tantangan. Nah, itu tadi gambaran good practice dari pengalaman atau berita yang sudah ada, bahkan diberitakan secara resmi. Sekarang saya ingin mendengar langsung dari pengalaman narasumber di lapangan. Gimana sih praktik-praktik ini kalau dilihat dari sudut pandang teman-teman di unit kerja masing-masing? Baik, izin Mbak Reren, mungkin dari saya dulu ya. Karena saya arsiparis terampil, jadi saya akan berbagi pengalaman saya dari sudut pandang kearsipan, yaitu tentang penerapan good practice di tempat kerja saya. Salah satu praktik baik yang sangat membantu yaitu penggunaan tool penilaian otomatis jadwal retensi arsip dan klasifikasi keamanan berbasis Google Sheet, di mana tool ini dibuat oleh arsiparis di Bapelkes Batam sendiri agar kami tidak perlu lagi repot-repot nih membuka tabel JRA secara manual yang menghabiskan banyak waktu. Nah, sekarang kami cukup memasukkan kode klasifikasi arsip, lalu akan otomatis muncul masa simpan, kemudian nasib akhir, tingkat keamanan, hingga waktu pemusnahan arsip. Memang sih kelihatan sederhana, tapi sangat berdampak besar bagi pekerjaan kami, di mana pekerjaan jadi lebih cepat, minim kesalahan, dan lebih rapi. Nah, dari sini saya menyadari bahwa inovasi kecil di bidang kearsipan bisa membuat pekerjaan jauh lebih mudah sekaligus tetap akuntabel.
Menarik sekali ya Mbak Ayu, dari cerita tadi kelihatan bahwa inovasi itu tidak selalu harus besar ataupun mahal, justru dari kebutuhan sehari-hari di lapangan. Lahirlah solusi yang sederhana tapi berdampak nyata. Penggunaan tools dan klasifikasi keamanan berbasis Google Sheet ini menunjukkan bagaimana peran arsiparis sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Ini contoh konkret bahwa ketika ASN peka terhadap masalah dan berani berinovasi, smart governance bisa berjalan dari hal-hal yang paling dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Teman narasumber yang lain ada pengalamannya? Yang lain? Di saya sendiri kuncinya ada pada kesiapan SDM-nya. Dengan pelatihan, pendampingan, dan komunikasi yang jelas, perubahan tidak akan terasa menakutkan, tapi jadi proses yang harus diikuti bersama. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Ica. Kalau dari penjelasan Kak Ica itu kita lihat bahwa proses untuk mendapatkan good practice ada prosesnya, ada usahanya, ada pembelajarannya, dan ada komitmen juga. Nah, sekarang kita geser sedikit pembahasannya yaitu bad practice supaya kita bisa belajar bersama dari hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dalam beberapa pemberitaan, pelayanan yang dinilai buruk seringkali berawal dari komitmen yang lemah antara petugas dan pasien. Dampaknya bisa berupa kesalahpahaman informasi, ketidakpuasan pasien, hingga turunnya kepercayaan publik. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami apa penyebabnya dan bagaimana cara kita mencegahnya agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian, ada juga dari pemberitaan terkait kasus telehealth atau layanan kesehatan jarak jauh yang muncul pada artikel yang berjudul Expert Insight, The True Cause of a Bad Telehealth Experience yang dipublikasikan pada Februari tahun 2026. Ini menunjukkan bagaimana telehealth yang dirasa kurang ramah pengguna dan sulit dioperasikan sehingga menghambat pemanfaatan secara optimal oleh pasien maupun tenaga kesehatan. Ini jadi contoh bahwa teknologi tanpa kesiapan penggunanya belum tentu berdampak baik. Dari bad practice tadi, kalau kita tarik pengalaman kita sehari-hari nih, hal-hal seperti tadi pernah kejadian juga nggak di tempat kerja teman-teman sendiri? Biasanya apa sih yang bikin kondisi tersebut terjadi? Baik Kak Reren, menurut pengalaman saya sendiri, pernah Kak, bahkan cukup sering ya, karena ada sistem digital nih yang sebenarnya bagus tapi kurang sosialisasi dan tidak ada pendampingan sehingga jarang nih Kak dipakai dan kadang pun perubahan sistem ini datang terlalu cepat Kak dan tanpa persiapan yang cukup sehingga pengguna di lapangan belum benar-benar paham nih cara gimana pakainya. Akhirnya mereka kembali ke cara manual yang mungkin dirasa lebih aman dan familiar Kak. Mungkin itu aja Kak. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Ini poin yang sangat penting ya. Dari cerita tadi kelihatan bahwa masalahnya bukan pada kemauan ASN, tapi pada kurangnya sosialisasi dan pendampingan. Ketika sistemnya sudah ada, tapi dukungannya belum cukup, wajar kalau ASN merasa masih ragu dan akhirnya kembali ke cara yang lama. Kalau menurut Mbak Fani gimana? Dari sudut pandang saya sebagai tenaga SDM, masalah ini sering terjadi karena perubahan tidak dibarengi manajemen SDM yang baik. Banyak kebijakan digital diterapkan tanpa pemetaan kompetensi ASN. Pelatihan minim, evaluasi tidak berkelanjutan, terus akhirnya muncul resistensi kalau SDM tidak disiapkan. Maka teknologi sehebat apapun tidak akan berkelanjutan. Baik, terima kasih Mbak Fani. Kalau disimpulkan dari pengalaman teman-teman tadi, masalahnya cukup kompleks ya. Nggak cuma soal orangnya, tapi juga sistem dan cara kerjanya. Sekarang saya pengen tahu, apa sih yang bisa kita lakukan biar hal seperti ini nggak terus berulang, dan solusi masuk akal apa yang bisa kita terapkan ke depannya. Mungkin menurut saya dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan-pelatihan berkelanjutan, dan ruang bertanya nih bagi ASN-ASN. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Selanjutnya Mbak Fani ada mau ditambahkan? Baik Mbak, mungkin hal yang bisa diterapkan selanjutnya itu seperti pemetaan kompetensi ASN, pengembangan kapasitas, dan integritas kinerja dengan transformasi digital.
Baik, terima kasih atas jawaban narasumber. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa good practice lahir dari kesiapan sistem dan SDM-nya, sementara bad practice sering muncul karena komunikasi dan pendampingan yang belum optimal. Maknanya sederhana, smart governance bukan soal teknologi, tapi cara kita mengelola perubahan. Dan sebelum kita bertanya, apa ya sistem berikutnya? Mungkin yang perlu kita tanyakan dulu adalah apakah kita sudah siap menjadi ASN yang benar-benar cerdas dalam melayani. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber atas diskusi dan sharing yang sangat bermakna hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama bagi kita semua. Saya Reren Yurayutari bersama para narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast ASN Cerdas berikutnya. Salam Smart ASN. Smart governance.